pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sebelum-sebelumnya saya katakan di firman Tuhan berkata, Aku adalah Tuhan, Aku bukan manusia. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan yang berjanji pasti ditepati. Tetapi kalau manusia bisa tidak menepati. Dia katakan, Kaulah bulanku, Kaulah bintangku, Kaulah segala-galanya. Tapi besok bisa dia berkata apa? Aku tidak mengenal kamu. Tapi kalau Yesus sekali dia katakan cinta kepada kita, selamanya dia mencintai kita. Amin. Jadi kalau begitu, kalau datang kepada Tuhan, bawa hatimu sepenuhnya. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Hati yang bagaimanakah? Yang hati yang berkualitas itu dikatakan di ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi hati yang berkualitas, hati yang berkualitas ini dia, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan dikatakan 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi dikatakan bersukacitalah. Kata bersukacita sama artinya dengan mengucap syukur. Di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi hati yang berkualitas adalah hati yang keinginannya dibawa dalam doa dan ucapan syukur, bukan dalam kekhawatiran. Amin. Ini menjadi cermin buat kita untuk menilai diri kita. Apa kau punya hati yang berkualitas? Kalau hati yang berkualitas, dia punya keinginan dibawa di dalam doa, bukan dalam kekhawatiran. Apa keinginanmu? Usahamu maju, bawa dalam doa. Ingin jodoh, bawa dalam doa. Ingin kesembuhan, bawa dalam doa. Tapi tidak dalam kekhawatiran. Mungkin umat Tuhan yang di rumah berkata, aku sudah berdoa, tapi terus menerus, tapi Tuhan belum jawab. Ketika kita berdoa, habis berdoa terus kita katakan, mungkinkah? Ketika kita berdoa kita mengatakan, apakah Tuhan jawab doa saya? Mungkinkah Tuhan bisa menjawab doa saya? Habis tangan kanan begini ke tangan kiri dengan sikap khawatir, padahal sudah berdoa tapi tidak percaya kalau Tuhan bisa menjawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hati yang berkualitas, hatinya sepenuhnya berharap kepada Yesus dan segala keinginannya tidak dibawa dalam kekhawatiran, tetapi dibawa dalam doa. Apakah kita seperti itu? Kalau ya, engkau punya hati yang berkualitas. Tuhan Yesus sudah dekat. Yang Tuhan cari orang-orang yang punya hati yang berkualitas, yang percaya sepenuhnya kepada dia bahwa dia bisa jawab segala pergumulannya dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Ada satu anak Tuhan yang kita layani, yang sekarang dia lagi ada di Wonogiri. Kau dengar saat ini firman Tuhan ini, buka hati untuk Tuhan. Dia sebenarnya sudah mengalami kesembuhan, sudah matanya sudah mulai melihat, sudah ada bayang-bayang yang dia lihat sebelumnya, tidak ada sedikit pun penglihatan setelah dia mengalami yang namanya gangguan mata. Tapi di akhir-akhir ini mungkin karena dia tidak terbiasa lagi dalam ibadah dalam hadirat Tuhan, banyak kekhawatiran dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi? Kolesterolnya naik, gulanya naik, semuanya naik karena khawatir. Dan kemarin saya katakan, percaya di dalam nama Yesus engkau sembuh. Dan dia katakan, iya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, miliki hati yang berkualitas, yang membawa segala sesuatu keinginan di dalam doa, bukan dalam kekhawatiran. Amin.
Yang kedua, di firman Tuhan dikatakan di ayat 7, salah seorang baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. hati yang berkualitas tetap ada dalam damai sejahtera, selalu penuh dengan damai sejahtera. Jadi mungkin ada banyak hal-hal di luar sana yang tidak enak, tapi pastikan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Itu pertanda bahwa hatimu berkualitas. Yang ketiga adalah dikatakan di ayat 8. Di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Artinya, hati yang berkualitas pasti memancarkan, mengeluarkan semua hal-hal yang benar. Apa yang benar? Firman Tuhan. Setiap dia berbicara, setiap dia mengucapkan kata-kata pasti ada hubungannya dengan firman Tuhan. Bahasanya selalu bahasa-bahasa rohani. Berbicara dengan orang yang berkata, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Bertemu dengan orang atau pergi ke rumah orang, shalom. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Itu yang keluar dari mulutnya. Karena hatinya adalah hati yang berkualitas. Semua yang mulia, semua hal-hal yang berhubungan dengan hadirat Tuhan, itu yang tercipta dalam suasana hati dari orang yang berkualitas hatinya. Semua yang manis, apa itu yang manis? Pujian yang tulus, itulah yang manis. Jadi jangan katakan engkau baik deh, padahal mungkin di hatimu beda. Jadi kalau kita memuji, mengatakan orang baik, mengatakan orang cantik, atau mengatakan orang lain hebat, itu betul-betul karena memang orang itu pantas dipuji. Itulah yang disebut dengan semua yang adil, semua yang mulia, semua yang adil. Adil artinya adalah kejujuran, no pro dan kontra. Jadi kita bersikap adil. Itu yang pernah saya katakan di firman Tuhan, pembawa damai. Ketika ada orang bermasalah, kita datang, kita tidak pro dan kontra. Kita nggak pro kepada si A, nggak pro kepada si B, tapi kita jadi penengah, kita pembawa damai. Itulah yang disebut dengan semua yang adil, semua yang suci, artinya semua yang kudus. No pornografi, no video-video porno, no ucapan-ucapan porno, karena dia memiliki hati yang berkualitas. Hanya hal-hal yang suci, yang kuduslah yang menjadi kesukaannya. Dan dikatakan semua yang sedap didengar, yaitu kata-kata berkat itu yang keluar dari mulut orang yang berkualitas hatinya. Semua kebajikan artinya adalah hal-hal yang baik. Jadi orang yang punya hati yang berkualitas, hanya hal-hal yang baik yang keluar dari mulutnya. Semua yang patut dipuji. Apa itu yang patut dipuji? Kalau orang tua mengatakan punya tata krama, punya attitude, itulah yang disebut patut dipuji. Jadi sikap-sikap seperti itulah yang muncul dari orang yang memiliki hati yang berkualitas. Apa kesimpulan dari semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan yang patut dipuji? Itu artinya adalah engkau memiliki hati dan pikiran yang selalu positif. Jadi orang yang memiliki hati yang berkualitas adalah yang selalu berpengharapan kepada Kristus. Segala sesuatu keinginan dibawa dalam doa dan tidak ada kekhawatiran. Berpengharapan sepenuh kepada Tuhan. Apa masalahmu? Apakah masalah ekonomi, keuangan, masalah orang tua dengan anak, masalah sakit penyakit, masalah apapun? Bawa semua dalam doa dengan keyakinan penuh, pengharapan penuh kepada Kristus. Yang kedua, hati yang berkualitas adalah hati yang selalu penuh dengan damai sejahtera. Pastikan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah hati yang berkualitas adalah di mana hati dan pikirannya sejalan
hati dan pikirannya selalu positif. Tidak ada pemikiran yang negatif. Orang-orang yang seperti itulah yang akan betul-betul dikatakan di firman Tuhan di ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang berkualitas? Ayat 9 yang menjadi jawabannya. Apa yang kau sudah dengar lewat firman Tuhan, lakukan. Bagaimana supaya hati berkualitas? Yaitu teladani orang-orang yang betul patut diteladani, yaitu orang-orang yang rohani. Bagaimana supaya hatimu menjadi hati yang berkualitas? Jadilah menjadi pribadi yang rohani dengan memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh waktumu, Tuhan tidak butuh kehadiranmu kalau tanpa hati. Ada banyak orang dari Senin sampai Minggu pelayanan, tapi dia hanya bawa tubuhnya saja. Dia hanya memberikan waktunya saja, tapi tidak membawa hati datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau hari ini kita ingat, mulai sekarang kalau datang kepada Tuhan, bawa hatimu yang sepenuhnya. Yaitu hati apa? Hati yang berkualitas. Tuhan tidak butuh hati yang rusak. Tuhan tidak butuh hati yang usang. Tuhan tidak butuh hati yang terganggu. Yang Tuhan butuhkan adalah hati yang berkualitas. Contoh ciri-ciri hati yang berkualitas. Orang itu kalau punya hati yang berkualitas, lihat ciri-ciri dalam dirinya, tidak ada kekhawatiran. Kalau kau temukan orang-orang yang suka khawatir, jauhi. Karena itu bisa transfer. Kalau suka lihat orang-orang yang suka khawatir, jauhi. Karena apa? Tuhan berkata di firman Tuhan, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Engkau yang biasa berpengharapan kepada Tuhan, tapi karena bergaul dengan orang yang suka khawatir, engkau tanpa sadar engkau ikut khawatir. Habis berdoa khawatir lagi. Tadinya memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tapi selesai nyanyi, khawatir, bimbang, stres. Tapi kalau orang yang memiliki hati yang berkualitas, no kekhawatiran, percaya sepenuhnya pada Kristus, amin. Ini kalau diteorikan gampang, tapi coba praktekkan. Katakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus ada pemulihan, amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, amin. Percaya sepenuhnya. Itulah orang yang memiliki hati yang berkualitas. Dan yang kedua, orang yang memiliki hati yang berkualitas, damai sejahteranya terpelihara. Bukan masalah besar terkadang yang merusak damai sejahtera. Jadi perbanyak hubungan intim dengan Tuhan, pastikan damai sejahteramu harus terjaga. Itulah hati yang berkualitas, amin. Dan yang ketiga adalah, kalau betul engkau punya hati yang berkualitas, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, semua hal-hal yang patut dipuji itu yang terpancar dari dirimu. Karena firman Tuhan berkata, apa yang di dalam itu yang keluar. Jadi kalau di dalam baik, pasti keluar baik. Jangan katakan engkau rohani, tapi kata-katamu selalu kata caci maki, kata mengutuki. Padahal anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah namanya terdaftar di buku kehidupan, perkataannya harus kata berkat, semua hal-hal yang baik. Dan orang yang punya kualitas hati yang berkualitas, hati dan pikirannya sejalan. Hati dan pikirannya selalu adalah hati dan pikiran yang positif. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin persoalanmu selama ini tidak terselesaikan, belum terjawab doamu, karena engkau tidak membawa hati kepada Tuhan. Tuhan butuh hatimu. Jangan berikan hatimu kepada yang lain, amin. Berikan hatimu pada Yesus. Maka engkau akan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, aku terpesona dengan cinta dan kasih-Mu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita semua dengan kualitas hati yang betul-betul
layak dipersembahkan bagi Yesus Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.